Ya, artinya kita lanjutkan kalau gini, Bang Fadlison, artinya kalau sekarang kita di posisi saat ini, apa yang harus dilakukan dan juga bagaimana? Ya kalau menurut saya ini harus menjadi betul-betul introspeksi kita gitu ya. Untuk penanganan supaya tidak terulang kembali. Karena kita ini sudah di dunia digital. Masyarakat ada literasi digital, semuanya udah serba digital. Dan mau tidak mau sekarang hampir semua kegiatan masyarakat di bidang politik, sosial, ekonomi akan ke digital. Dan kalau kita memang mau serius dengan penggunaan semua digital ini, ya karena memang ini sudah bagian dari lifestyle, ya harus ada proteksi. Dan saya yakin ada jalan keluarnya. Ada jalan keluarnya, ada sistem data yang baik dan sebagainya. Dan kalau kebocoran ini kan itu dijual kalau tidak salah oleh Bjorka itu di dark web ya. Harganya berapa? 5 Murah. ribuan. 50.000 dolar, bayangkan. Murah sekali itu harga data rakyat Indonesia 50.000 dolar gitu. Itu juga menurut saya receh gitu ya. Untuk sebuah data negara, data rakyat Indonesia gitu. Ini menurut saya satu kejadian yang harus ada introspeksi dan harus ada yang dimintai pertanggungjawaban. Jadi presiden harus ada yang minta tanggung jawab siapa ini gitu. Anda mendorong hal ini juga agar Bjorka dibuka, ditangkap, diamankan? Ya itu sih persoalan kepolisian gitu ya. Tetapi nanti bisa banyak Bjorka yang lain. Ini kan baru satu ini, nanti ada yang lain merasa tertantang, ada Bjorka yang lain. Baik. Jadi itulah yang penting menurut saya, harus ada yang bertanggung jawab dong. Setiap peristiwa yang kayak begini yang merugikan rakyat, jangan dianggap angin lalu. Iya. Siapa yang bertanggung jawab? Bang Ade? Sorry. Negara harus hadir karena kalau terus dibiarkan semua bisa berdampak. Versi Bang Ade. Oh iya, itu kalau itu definitif ya. Jadi bahwa biar bagaimanapun memang harus ditingkatkan sistem keamanan data pribadi orang-orang Indonesia ini kan. Dan betul, saya rasa itu bukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Misalnya gini kan, dari tadi kita selalu bicara tentang lembaganya lembaga negara, pemerintah gitu, BUMN. Tapi kenapa swasta nggak bocor ya? Karena swasta bagus sistem perlindungannya. Dan itu kan bukan sesuatu yang terlalu sulit juga untuk dilakukan. Ya bukan sesuatu yang terlalu rumit. Soal anggaran? Apalagi anggaran pasti nggak ada masalah lah di situ. Artinya kalau bank swasta aja bisa melakukannya gitu, kenapa negara tidak bisa melakukannya ya? Jadi kalau dalam hal itu memang, cuman saya kurang setuju dengan Kang Mardhani ketika bilang bahwa si Bjorka itu pahlawan atau apa tadi? Pahlawan atau penjahat? Iya. Tapi jelas dia penjahat lah Kang. Udah dia penjahat. Jangan Bukan, jadi maksud saya dia akan jadi pahlawan ketika mampu menyadarkan negara untuk memperbaiki ya, sistem. Karena dia tidak melanjutkannya dengan destruksi yang lebih fatal. Jadi ada untungnya kayak virus gitu loh. Virus jadi kan meningkatkan imunitas kita gitu loh. Kalau di Sorry Pak Ade, ini kan juga menarik kalau bisa dibuka datanya oleh Mbak Rustika itu. Engagement yang begitu banyak itu positif atau negatif terhadap Bjorka? Itu juga menurut saya menarik. Itu isu lain ya. Tapi bahwa kita juga harus sama-sama di bangsa ini menganggap bahwa Bjorka itu adalah orang yang destruktif kan. Kalau dia sampai memiliki data sebanyak itu dan kemudian dia sebarkan, dia jual kepada siapapun yang mau membayar termahal kan. Mungkin 50.000, mungkin dia nanti naikkan jadi 100.000 gitu ya. Dan betul yang Anda bilang, sekarang baru data-data pribadi yang sangat basic ya, kayak nama, NIK, KK dan seterusnya. Cuma kalau dia bisa lebih jauh dari situ kan menjadi bahaya buat kita. Kita tidak perlu merayakan dia. Tapi kalau logikanya Kang Mardhani adalah dia pahlawan karena dia kemudian membuka mata kita semua tentang betapa lemahnya ya sistem pengamanan data kita, saya setuju. Tapi kita harus sama-sama mengatakan hal semacam ini adalah sesuatu yang jahat, yang tidak bisa kita terima. Ya kebetulan ya masih sampai tahap yang belum destruktif. Saya setuju kalau kalau cuma nama saya itu disebarkan, nama istri saya, nama keluarga saya, nomor HP saya, itu kan nggak destruktif amat. Cuma kalau jumlahnya sampai berapa puluh juta, itu kan artinya ada orang-orang yang 103 juta. Iya, ada orang yang akan bisa memanfaatkannya untuk kepentingan bisa politik, bisa ekonomi, bisa apapun, dan itu jahat namanya. Kepentingan itu yang dikhawatirkan Bang Nara. Ya makanya saya tadi sebut kesimpulan, negara ini kalau lemah maka bisa dibobol sama hacker. Tapi kalau negara ini sistemnya kuat, nggak bakal bisa. Nah, oleh karena itu begini, minta Mabes Polri tangkap itu sih Bjorka. Masa nggak bisa?
nangkep oposisi nggak bisa. Apalagi Bjorka kalau logika saya ya, karena dia menurut saya ini lebih canggih dari oposit. Karena data-data yang dia doxing itu lebih lengkap, lebih terstruktur, lebih formatnya lebih resmi dan seterusnya. Dan itu gelondongannya itu format-format resmi negara. Ya. Jadi ini tidak semacam cuman share foto, share data, tulisan tangan dari hotel, dari wisata, nggak begitu. Ini memang resmi betul dan formatnya sama data-data itu. Artinya meskipun data pribadi tapi formatnya sama. Dan ini nggak mungkin terjadi format ini tanpa ada sentuhan-sentuhan sistem yang dibuat memang dengan biaya besar. Dan Anda bisa menangkap maksud saya itu. Sistemnya internal atau eksternal? Oh eksternal. Jadi gini, ini perlu saya bukan bantah ya Mbak ya. Saya bilang tadi ditanya misalkan kasus apa yang paling dekat. Yang paling dekat Sambo. Tapi maksud saya banyak skandal di negeri ini yang itu tidak terjadi sekarang saja. Berapa bulan lalu, berapa pekan lalu, berapa tahun lalu banyak. Artinya ya BBM naik, bukan hanya Sambo saja. Jadi kalaupun kemudian ini ada yang menggerakkan saudara lagi, menggerakkan siapa namanya ini, Bjorka ini menurut saya masuk akal saja. Tadi saya bilang di dalang punya wayang, di atas dalang ada dalang, di bawah ada dalang, semua memang memiliki, bahasa saya itu adalah gelang kode. Jadi mereka mungkin satu kubu. Ya spekulasi seperti itu sah-sah saja, ya kan begitu. Kita juga punya spekulasi. Memang kalau kita lihat memang yang namanya Bjorka ini, pertama dia bukan semata-mata hanya ingin menunjukkan keahlian dalam sisi IT. Ya. Karena kalau hacker-hacker yang dari sisi IT biasanya dia akan menunjukkan kelemahannya. Tadi kita akan mengatakan, ini pahlawan ketika menunjukkan kelemahannya bahwa port ini lemah, misalnya begitu. Tapi dia kan tidak, dia hanya menunjukkan bahwa dia mampu untuk mengambil data sekian begitu, lalu efek politiknya yang muncul sekarang, ributnya luar biasa. Jadi ini politis benar? Kalau saya melihat aspek, karena kita sudah jelas ini, politiknya lebih kuat dibandingkan dengan mana yang mau dikoreksi dalam konteks, kita memang secara umum bisa aja mengatakan seperti Pak Fadlizon bahwa ini harus ada semacam redefinisi ulang atau kita mencoba untuk melakukan audit lagi tentang cyber security. Tapi di titik mana cyber security itu? Karena cyber security itu ada 3 yang komponen utamanya. Satu, penguasaan teknologi, jadi dari ahli-ahlinya IT itu. Kedua, prosedur sistemnya yang dengan ISO dan sebagainya. Yang ketiga adalah human-nya, orangnya. Lah kalau orangnya itu tidak punya komitmen, dia bisa membocorkan loh. Yang terjadi pada kasus-kasus di Surabaya, kasusnya Denny Siregar itu ada orang yang membocorkan. Bang Mardhani. Oke, buat saya aktornya bukan Bjorka. Aktornya adalah NKRI. Dan NKRI sedang dalam kondisi diserang. Karena data-data yang kalau kita denial bisa, tapi kalau Bjorka dan reng-rengannya gitu loh. Kalau ada Bjorka baru tetap akan muncul. Sebagaimana sudah saya bilang tadi, Snowden sudah mulai, white paper sudah mulai. Nah yang terpentingnya adalah respon kita sebagai bangsa. Ketika ada krisis yang diperlukan leader. Leader itu ambil kontrol, saya tanggung jawab, saya selesaikan, bukan malah lempar kiri kanan. Dan negara wajib hadir. Mbak. Jadi catatan lanjutan dari netizen itu sebenarnya adalah bahwa apapun yang sudah disampaikan oleh Bjorka itu adalah sebuah pesan, juga warning bagi siapapun gitu ya terkait dengan perlindungan data tadi gitu kan. Dan apabila ini tidak dilanjutkan, tidak ditanggapi dengan proporsi dan maksimal, maka ini bisa menjadi bahaya untuk negara karena apa? Berujung pada distrust. Netizen menantikan itu juga ya Mbak ya? Netizen menantikan itu semua. Kita tunggu. Baik, kita tunggu beberapa hari. Sentimennya lebih banyak positif atau negatif, singkat saja? Sebenarnya netizen itu sekarang itu mendukung apa yang dilakukan oleh Bjorka. Karena apa? Untuk negara supaya lebih waspada bahwa ini ada satu catatan penting. Kami akan kembali saat lagi untuk Anda di catatan demokrasi. Kita harus tahu bahwa pernyataan Presiden untuk membuat tim sus itu membuat situasi itu menjadi jauh lebih baik. Karena apa? Netizen sudah menemukan solusi yang terbaik. Kita tunggu pemerintah negara memburu Bjorka. Sesaat lagi kami akan segera kembali dengan catatan demokrasi pemirsa. Ya pemirsa, di studio catatan demokrasi sudah hadir Ustadz Amir Faisal Fat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih Bang Andro, Mbak Maria dan seluruh narasumber. Semoga Allah berkahi semua.
dan para pemirsa Catatan Demokrasi dimanapun Anda berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Quraisy, ciri sebuah negeri yang kuat adalah dua. Yang pertama, allazi at'amahum min ju', yaitu negeri yang mampu menjaga kesejahteraan rakyatnya. Yang kedua, wa amanahum min khauf, dan yang mampu menjaga keamanan penghuninya, baik para pejabatnya, sistemnya, termasuk rakyatnya. Inilah dua ciri negeri yang kuat Allah sebutkan dalam surah Quraisy. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah analogi yang indah dalam Al-Qur'an, bahwa bagaimana sebuah negeri itu menjadi kuat. Allah menyebutkan kasyajaratin thayyibah. Lihatlah kamu seperti pohon yang kokoh. Bagaimana pohon yang kokoh itu? Asluha sabitun. Akarnya menghunjam ke bumi. Akarnya menghunjam ke bumi. Prinsipnya, falsafahnya, karakter pejabatnya, semua punya prinsip-prinsip yang kokoh. Mereka punya akhlak yang mulia. Asluha sabitun. Dan dari akar yang kokoh ini, negeri ini akan menjadi tinggi menjulang. Wa far'uha fis sama, dikagumi oleh semua makhluk di muka bumi. Wa far'uha fis sama. Bukan hanya itu, kata Allah. Negeri yang kokoh ini, dia akan menjamin kesejahteraan penghuninya. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Maka semua orang yang berteduh di bawahnya, dia akan merasa tenang, teduh. Karena pohon ini kokoh, tidak mungkin goyah. Dahulu kita pernah mendengar kerajaan-kerajaan terdahulu. Mereka berhasil membuat benteng-benteng tebal seperti tembok Cina. Sekarang kita hidup di zaman yang berbeda. Benteng kita harus berbeda juga. Maka kalau hari ini kita berbicara tentang benteng, mari kita jaga negeri kita ini dengan benteng yang kokoh itu. Yaitu pastikan bahwa manusianya di dalamnya adalah manusia kokoh. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an selalu bicara tentang manusia, sebab faktor kekuatan sebuah negeri tergantung manusianya. Tetapi kata Allah, ketika ternyata faktor manusianya rapuh, maka negeri itu seperti pohon yang rapuh. Kasyajaratin khabithah ujtusat min fawqil ard ma laha min qarar. Pohon itu dia rapuh. Akarnya tidak menghunjam ke bumi. Orang yang berada di bawahnya tidak merasa aman. Nah, saudara-saudara, ayo kita jaga negeri kita dengan membangun SDM yang berkarakter yang kuat, bersih, jujur, dan bertanggung jawab. Inilah dia pesan penting dengan peristiwa hari ini. Bagaimanapun, hacker adalah dia telah melakukan satu tindak yang salah. Karena Al-Quran telah memberitahukan bahwa ibarat orang masuk rumah tanpa izin. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu. Kata Allah, kau tidak boleh masuk ke rumah orang tanpa izin. Maka hacker itu adalah orang yang masuk rumah orang tanpa izin. Bagaimanapun dia adalah dosa. Tetapi kita juga harus bertahan dengan sebuah benteng yang kokoh. Jangan sampai ada maling-maling yang masuk ke negeri kita lagi. Semoga Allah menjaga kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Amir Faisal, Bang Mustafa Nahra, Bang Fadlizon, Bang Mardhani Alisera. Terima kasih Pak Ferry, Mbak Rustika, Bang Ade Armando. Terima kasih, sayang sekali hingga akhir diskusi kita pihak BSSN maupun Kominfo belum dapat bergabung bersama kami pemirsa. Tapi terima kasih atas perhatian Anda pada hari ini. Saya Maria Segaf. Dan saya Andromeda Merkuri. Selamat malam. Sampai jumpa.